Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaid dan rekan saya Muhammad Fajar Laudin Azmi dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang bencana gelombang badai atau pasang. Jadi gelombang pasang laut atau badai laut adalah pergerakan naik turunnya muka air laut yang besar dan kuat membentuk lembah dan bukit mengikuti gerak alunan gelombang. Jadi ada dua macam gelombang laut. Yang pertama gelombang laut periode singkat yang biasanya dibangkitkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Yang kedua adalah gelombang laut periode panjang. Gelombang ini mempunyai waktu lebih lama disebabkan oleh angin yang sangat kuat, daya tarik menarik antara planet dengan matahari dan bulan terhadap bumi atau adanya gempa bumi. Yang selanjutnya adalah sejarah atau contoh kejadian. Saya mengambil bencana banjirop atau gelombang pasang Rabu tanggal 8 Juni 2016 yang ada di wilayah Indonesia. Jadi menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, daerah-daerah yang mengalami banjirop dan gelombang pasang tersebut adalah Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Pekalongan, Purworejo, Wonogiri, Semarang, Pacitan, Banyuwangi, Jember, Trenggalek, Malang, Tulungagung, Lumajang, Gresik, Tuban, Surabaya, Pamekasan, Probolinggo, dan di Lumajang. Jadi di Lumajang terdapat 300 jiwa anak dan perempuan yang mengungsi. Begitu pula dengan di Kabupaten Pekalongan, sebanyak 891 jiwa masyarakat mengungsi di 11 titik pengungsian. Sekitar 5.937 unit rumah terendam banjir rob di Kecamatan Tirto, Wiradesa, Wonokerto, dan Siwalan. Daerah yang parah mengalami kerusakan adalah daerah di pesisir selatan Yogyakarta. Sekitar 15 kawasan wisata pantai di daerah Yogyakarta mengalami kerusakan akibat terkena gelombang setinggi 5-7 meter, yaitu Pantai Trisik, Bugel, Gelaga, Congot, Dringi, Sadranan, Ngandong, Sunda, Somendang, Pulang Sawah, Pok Tunggal, Gesing, sepanjang lalu Watu Kodok dan Watu Baru di Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Di kawasan pantai di Gunung Kidul terdapat 101 gazebo rusak, 21 warung rusak, 3 bangunan sar rusak, dan beberapa talut. Sedangkan di Kulon Progo kerusakan meliputi 54 warung, 7 perahu, 5 tambak udang, dan beberapa bangunan wisata. Dan di Bantul kerusakan meliputi 30 warung, perahu, dan posko. Hal yang sama terjadi di Pantai Karangrejo dan Pantai Bom di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 73 rumah rusak terkena gelombang, dan pada kejadian ini tidak ada korban jiwa. Diperkirakan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah. Seperti itu. Lalu ada penyebab bencana. Jadi bencana gelombang pasang ini terjadi akibat angin dengan kecepatan besar yang terjadi di atas permukaan laut, bisa membangkitkan turun naiknya muka air laut yang besar di sepanjang pantai. Terjadinya siklon tropis, lalu pasang surut purnama dan gempa bumi yang diikuti tsunami menjadi penyebab badai laut. Banyaknya hal dan kerumitan yang menyertai timbulnya badai ini menyebabkan perkiraan dan penentuan peningkatan muka air laut selama terjadinya badai sulit diprediksi.
Besarnya perubahan turun naiknya muka air tergantung pada kecepatan angin, putar balik, kedalaman air, dan kemiringan dasar laut. Putar balik permukaan ini berpengaruh pada periode dan tinggi gelombang yang dibangkitkan gelombang. Panjang akan terjadi jika putar balik besar atau panjang. Lalu siklon tropis mempunyai suhu muka laut hangat. Terbentuknya siklon tropis karena adanya wilayah perairan yang luas dengan suhu muka laut hangat sampai panas lebih 27 derajat Celcius, sehingga udara lapisan bawah terangkat, tertiup perlahan, bergeser, dan kemudian berputar-putar serta menjauh dari khatulistiwa yang makin lama makin besar dan kuat. Oleh karena itu, siklon tropis dimulai secara aktif di daerah lintang bumi 10 derajat sampai 20 derajat lintang utara atau lintang selatan. Yang dari saya, selanjutnya adalah dilanjutkan oleh Mas Faja Alauddin. Mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana gelombang pasang atau abrasi laut atau badai laut dibagi menjadi dua bagian, yaitu upaya mitigasi non-struktural dan upaya mitigasi struktural. 1. Upaya mitigasi non-struktural ada 3. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan tekanan dan terjangan angin badai, khususnya di daerah yang rawan terjadi angin badai atau gelombang pasang laut. B. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin badai, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri. C. Untuk para nelayan supaya menambatkan atau mengikat kapalnya. 2. Upaya mitigasi struktural ada 7 bagian. A. Reklamasi pantai. B. Pembangunan tembok atau timbunan blok beton atau tanggul pemecah ombak yang mengamankan daerah pesisir pantai, pelabuhan, dan tempat pendaratan ikan. C. Penataan pembangunan di sekitar pantai. D. Pengembangan kawasan atau hutan bakau. E. Struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap tekanan dan terjangan angin. F. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas penting pada daerah yang terlindungi dari serangan angin badai. G. Pembangunan rumah dengan rancang bangun yang tahan angin badai. Rencana menghadapi bencana. Untuk menghadapi gelombang pasang atau abrasi laut dan gelombang badai, setiap orang yang tinggal di daerah rawan terjadi bencana harus mempunyai sebuah rencana. Rencana ini antara lain meliputi 1. Bergabung dengan kegiatan PRB berbasis masyarakat, khususnya masyarakat siaga bencana gelombang laut di antara nelayan dan penduduk pantai. 2. Turut serta dan mendukung pendidikan di PRB di sekolah masing-masing. 3. Mengikuti kegiatan pelatihan teknis dan keterampilan kerja dalam rangka PRB, pertukangan, pertanian, peternakan, keterampilan usaha, industri rumah tangga, dan sejenisnya. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat sehingga tidak rentan dalam menghadapi bencana ini atau siap siaga dalam keadaan bencana darurat. Peringatan dini bencana. Untuk bencana gelombang pasang dan badai laut dapat dilakukan peringatan dini bencana. Kegiatan peringatan dini bencana ini meliputi yaitu pengelolaan peringatan dini. Mengingat terdapat berbagai jenis bencana di Indonesia, maka dalam perkembangannya pengelolaan peringatan dini ini untuk masing-masing bencana juga dilakukan oleh berbagai lembaga yang berwenang. Sebagai contoh,
Peringatan dini bencana gelombang pasang dilaksanakan oleh Badan Pengendali Gelombang Pasang dan Badai Laut Daerah. Peringatan dini gunung api dilaksanakan oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Semua kegiatan peringatan dini tentu saja berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kabupaten dan masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing badan yang berwenang melakukan sendiri-sendiri dan memiliki prosedur tetap sendiri untuk hal-hal berikut, yaitu yang pertama, pembangunan, pemasangan dan pengoperasian alat untuk mengamati gejala bencana. 2. Metode untuk menganalisa hasil pengamatan gejala bencana. Proses pembuatan keputusan atas bencana berdasar hasil analisis masing-masing badan berwenang. 3. Sistem penyebaran informasi hasil keputusan status bencana. 4. Ketersediaan alat penyebaran informasi peringatan dini seperti telepon, radio, handicap atau HT. Saat ini masyarakat juga memanfaatkan alat-alat yang dipakai secara tradisional seperti kentongan, bel sirine, atau pengeras suara di musola dan masjid. Organisasi dan selalu menyebar peringatan dini bencana gelombang pasang. 5. Uji coba dan latihan sistem peringatan dini. Seperti itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6, dengan judul gelombang badai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.